menghormati pimpinan dengan berdiri itu mustahab, anjuran Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi, amin. Pemirsa Demak TV, kaum muslimin, muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lewat siaran TV Demak, yang pada sore hari ini saya akan membacakan kitab Al-Ghunyah karangan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kami mulai untuk sore hari ini. Saya akan membahas tentang faslun al-ibtida'u bis-salami sunnatun wa raddu akadu min ibtida'i. Sore hari ini atau pertemuan kami nanti kami akan membahas khusus tentang adab atau akhlak yang kami ambil dari kitab Al-Ghunyah. Sore hari ini kami akan membahas dua hal. Yang pertama tentang salam, dan nanti yang kedua insya Allah tentang disunahkannya berdiri untuk menghormati seseorang yang mulia. Yang pertama, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat kita bertemu maka kita disunahkan untuk memberikan salam kepada sesama muslim. Wa huwa mukhayyarun fi sifatihi imma ayyudkhilal alifa wal lam fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh au bihadfihi ma fayaqulu salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lafal salam itu bisa menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau menggunakan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, ja'a rajulun a'rabiyyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi wa alaikumussalam faqala an-nabi ashran thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala an-nabi ishruna thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salasuna yakni salasina hasanatan. Jadi tadi saya sebutkan bahwa
memberikan salam kepada sesama muslim itu hendaknya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita yang diriwayatkan oleh Imran bahwa seorang Arabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi hanya dengan Assalamualaikum saja. Kemudian Nabi menjawab Waalaikumsalam. Dan Nabi berkata 10. Nabi komentarnya 10. Kemudian ada seorang lagi yang datang mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, kemudian duduk dan berkata, Isruna. Kemudian datang lagi orang yang ketiga memberikan salam kepada Nabi komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi menjawab dan duduk lalu berkata 30. Dijelaskan oleh syarih bahwa yang dimaksud 10 itu 10 kebajikan. 20 kebajikan dan 30 kebajikan. Jadi kalau kita hanya mengucapkan salam dengan Assalamualaikum, kita hanya mendapat 10 kebajikan. Sedangkan kalau kita memberi salam dengan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita hanya mendapat 20 kebajikan. Dan kalau kita memberikan salam dengan komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendapatkan 30 kebajikan. Kan sayang sekali Bapak Ibu, sama-sama mengucapkan salam, kenapa harus minimalis kan begitu? Kalau potongan rumah bolehlah minimalis, tapi kalau salam hendaknya kita yang komplit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar kita mendapat berapa? 30 kebajikan. Begitu. Nah kemudian bagaimana dengan kita yang menjawab? Kita yang menjawab hendaknya paling tidak sama atau kalau bisa lebih baik. Jadi artinya kalau ada orang salam, Assalamualaikum, kita menjawab minimal atau paling tidak kita jawab dengan Waalaikumsalam. Syukur bagus kita tambahi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan, salam kan penghormatan, kita diberi penghormatan kepada oleh seseorang, Assalamualaikum berarti kan penghormatan. Apabila kamu diberi penghormatan, wa idza khuyyitum bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau paling tidak aurudduha, atau kembalikan yang sepadan. Jadi kalau Assalamualaikum paling tidak dijawab Waalaikumsalam. Tetapi firman Allah yang didahulukan adalah bi ahsana minha. Jadi lebih baik kalau kita diberi salam Assalamualaikum, maka jawab kita adalah Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak kita menjawab sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malah jangan dikurangi. Jadi kiainya mengucapkan salam komplit atau temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malah jawabannya hanya waalaikumsalam. Ini malah mengurangi penghormatan. Tidak boleh itu, nggih. Was-sunnatu ayyusallimal mashi alal jalis warraqib alal mashi wal jalis wa salamul wahidi minal jamaah ala ghairihim yujzi'u. Kesunatannya memberikan salam itu orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Jadi misalkan kita duduk, ada orang lewat atau panjenengan lewat, ada orang duduk, maka yang salam adalah yang jalan. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Jadi yang berjalan yang memberi salam. Dan yang naik, misalkan kita naik sepeda motor, kemudian ada orang yang jalan, ada orang yang duduk, maka kita yang naik sepeda motor itu memberi salam kepada orang yang jalan. Jadi kita naik sepeda motor, agak pelan-pelan, ada orang jalan, kita tengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau kita singkat, Assalamualaikum, maka teman kita yang jalan menjawab waalaikumsalam. Itu etikanya semacam itu, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita naik sepeda motor, justru nggak mau salam, yang jalan salam, kan kita terkesan angkuh Bapak Ibu. Nah, kita yang naik mobil, ada orang di luar jalan, kita buka pintu kita beri salam teman kita, Assalamualaikum. Ini kan terkesan enak, damai begitu. Oke, jadi itu yang etika yang harus kita lakukan manakala kita akan memberikan salam kepada orang lain, kepada saudara kita sesama muslim. Begitu juga orang yang banyak, rombongan, ini cukup satu yang salam. Misalkan kita rombongan 10 orang masuk ke suatu tempat. Ini tidak usah salam satu-satu. Assalamualaikum, salam. Nanti yang jawab nanti bisa bosan nanti. Ya yang paling tidak ya salah satulah Assalamualaikum. Sebaliknya juga yang di dalam orang banyak, maka cukup yang menjawab sebagian. Syukur kalau semuanya tidak apa-apa, tapi kalau sebagian cukup. Tidak harus semua menjawab salam. Ngoten. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang memberikan jawaban itu tidak boleh hanya mengucapkan wa'alaik, begitu tidak boleh. Jadi misalkan Assalamualaikum, kita jawab wa'alaik. Jadi tidak boleh. Kecuali kalau salam itu kepada orang musyrik, itu boleh. Atau kepada non muslim. Ada orang non muslim datang kepada kita, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum, maka kita jawab dengan wa'alaik. Tidak usah kita menjawab dengan wa'alaikumussalam. Itu tata cara kita, bagaimana kita menjawab salamnya orang yang non muslim kepada kita. Jadi jangan sampai kita dianggap tidak toleran dan sebagainya, kemudian kita diberi salam, mereka
kita diam, tetapi kita tetap menyampaikan wa'alaik begitu aja atau wa'alaikassam. Ini bagaimana kita memberikan salam kepada orang yang non-muslim. Kemudian bagaimana seandainya kita berjumpa dengan seorang wanita yang bukan muhrim kita? Nah, sebaiknya memang memberikan salam ini perempuan sama perempuan. Jadi wa yustahabbu lin-nisa assalam ba'dahunna ala ba'd. Tapi bagaimana sudah terlanjur dalam lingkungan kita sering memberikan salam kepada lawan jenis kita, kepada muslimah, kepada fatayat, kepada muslimat, begitu kan? Ini Al-Gunyah memberikan keterangan bahwa wa amma salamur rajuli alal mar'ati syabati famakruhun. Jadi salam seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang masih muda itu makruh. Ini makruh. Nah, kemudian kalau banyak bagaimana? Kiai-kiai kita sudah terbiasa ini kalau pengajian, anggap saja itu niatnya memberi salam kepada yang tua-tua kan gitu. Jadi yang muda-muda katut gitu aja. Jadi tidak apa-apa. Jadi karena di situ hadirat ini banyak, yang muda juga ada, yang tua juga ada, berikan aja salam. Atau itu hanya makruh misalkan begitu, daripada nanti kita misalkan di situ yang datang ini anak-anak muda misalkan, taruhlah misalkan IPPNU semua, anak-anak muda, apakah kita enggak salam? Ya, kita salam. Kita niatnya apa? Idkharus surur dan mendoakan baik, begitu aja. Jadi daripada nanti kita mengecewakan mereka, padahal idkharus surur fi qalbil muslim juga sedekah kan gitu. Anggap saja kita menyenangkan mereka. Itulah pemirsa Demak TV yang berbahagia, soimin soimat rahimakumullah, sekilas keterangan tentang bagaimana tata cara untuk memberikan salam kepada orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang wa yustahabbul qiyamu lil imamil adili wal walidaini wa ahliddin wal waroi wa kiramin nas. Jadi ditekankan atau disunahkan mustahab berdiri untuk menghormati orang yang datang, orang itu seorang yang adil, atau kedua orang tua, atau orang yang ahli agama, seorang ulama, seorang kiai, seorang yang warok atau orang yang dimuliakan orang, seperti misalkan karena jabatannya seperti bupati misalkan begitu, presiden dan seterusnya. Ini ada dasarnya. Wa aslu dzalika maruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Sa'din radhiyallahu anhu fi sya'ni ahli Quraidata. Faja'a ala khimarin akmar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada dasarnya menghormati orang dengan berdiri
Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus sahabat Sa'ad untuk mendatangi atau untuk mengurus masalah yang ada pada Bani Quraidah atau masyarakat Quraidah. Sa'ad naik sebuah khimar atau keledai yang sangat putih. Akmar itu sangat putih. Ala khimarin akmar. Nah, pada saat datang ke masyarakat Quraidah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kamu semua, sambutlah pimpinanmu. Sayyid di sini saya artikan sebagai pimpinan atau pembesar, atau kalau makna santri biasanya itu bendoro. Kalau dulu kan orang besar kan diundang atau dipanggil ndoro. Pak Camat pada saat saya kecil itu panggilannya Ndoro Seten. Jadi pakainya Ndoro. Sayyid itu kalau kiai maknani di pondok itu Ndoro. Di sini saya artikan sebagai pimpinan atau pembesar atau orang yang dimuliakan. Rasul memerintahkan pada masyarakat Quraidah untuk menghormati pimpinannya, yaitu Sa'ad. Berarti menghormati pimpinan dengan berdiri itu mustahab, anjuran Rasul. Jadi maka dalam acara-acara seremonial, acara-acara resmi kenegaraan sering kita lihat begitu misalkan presiden datang ke arena pertemuan, maka kemudian pembawa acara mengatakan hadirin dimohon berdiri. Nah, sebelumnya mengatakan bahwa misalkan Gubernur Jawa Tengah memasuki tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Nah, ini tidak berarti itu hanya sekedar tata cara kenegaraan atau protokoler atau budaya, tidak. Sebenarnya itu adalah sunnah Nabi. Karena dasarnya pada saat sahabat Sa'ad memasuki masyarakat Quraidah atau Bani Quraidah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan mereka untuk berdiri menyambut beliau. Waqad rawat Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala Fatimah radhiyallahu taala anha qamat ilaihi fa akhadat biyadihi wa qabilathu wa ajlasathu fi majlisiya wa idza dakhalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilayya wa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasa fi mawdi'i. Saya ulang, tadi ada bacaan yang agak kurang tepat, yaitu fa akhadat bi yadihi wa qabbalatu wa ajlasatu.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Dewi Aisyah, istri Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkunjung rawuh ke rumah Fatimah. Fatimah itu putri beliau radhiyallahu taala anha. Maka Dewi Fatimah berdiri menyambut kedatangan Nabi. Qamat ilaih. Kemudian begitu Fatimah berdiri menyambut Nabi, fa akhadat biyadi, Fatimah langsung memegang tangan mulia Rasulullah. Wa qabbalat, sudah dicium. Qabbala itu dicium sambil dikecup. Itu namanya qabbala. Dicium. Sebagaimana kalau kita mencium tangan ibu kita atau bapak kita atau kedua orang tua kita. Jadi begitu Nabi rawuh ke tempatnya Fatimah, begitu melihat Nabi rawuh, kemudian Fatimah langsung berdiri memegang tangan Nabi, menciumnya dan mendudukkan Nabi di tempat duduk Fatimah. Jadi wa ajlasatu fi majlisiyah. Jadi tadi misalkan Fatimah duduk di kursi, kemudian Fatimah berdiri menyongsong Nabi, memegang tangannya, dicium, terus didudukkan di tempat duduknya Fatimah. Ini etika seorang anak terhadap bapak. Tadi seorang rakyat terhadap pemimpinnya. Sekarang seorang anak terhadap orang tuanya. Nabi orang tua daripada Fatimah tidak hanya orang tuanya, tetapi sebagai nabinya. Sebaliknya, wa idza dakhalat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilayya wa akhadha bi yadiha wa qabbala wa ajlasaha fi maudhi'i. Kalau Dewi Fatimah ini sowan ke daleme Kanjeng Nabi. Jadi kalau tadi Kanjeng Nabi yang rawuh di tempatnya Fatimah, sekarang Fatimah dulan istilah begitu, berkunjung sowan kepada Nabi di dalamnya Nabi. Nabi juga begitu menyambut Fatimah. Begitu Fatimah masuk, Nabi lalu berdiri menyongsong Fatimah, memegang tangannya Fatimah, mencium tangannya Fatimah, dan mendudukkan Fatimah di tempat duduk Nabi. Jadi sebaliknya tadi. Jadi pada saat Nabi rawuh, Dewi Fatimah berdiri, kemudian menyongsong Nabi, mengambil astane, kemudian dicucup, dicium, didudukkan di tempat duduknya. Begitu juga pada saat Fatimah berkunjung ke tempat Nabi, begitu Nabi melihat Fatimah disongsong, diambil atau dipegang tangannya, kemudian dicium tangannya dan didudukkan di tempat duduknya Nabi. Nah, ini antara seorang putri dengan orang tuanya. Jadi hendaknya para adik-adik, para remaja, para bapak dan ibu bisa melaksanakan hal itu. Nah, ini menambah apa ya? Menambah rasa cinta, menambah rasa apa? Sense of belonging kita antara satu dengan yang lain. Merasa memiliki, merasa lebih peduli, kan begitu. Jadi kalau kita
ketemu, kemudian kita songsong, kita pegang tangannya, kita bersalaman, kita cium tangannya, ini rasanya Masya Allah, menambah keakraban kita. Tapi tentunya ya jangan yang dengan selain muhrim kita, tidak boleh. Can nom-nom kok darung ambek pacari terus tangannya dicium, ya jangan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ini khusus untuk orang-orang yang dihormati dan sesama jenis atau lain jenis tetapi muhrimnya seperti Nabi dan Dewi Fatimah. Kemudian waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu oleh Imam At-Tabarani, bahwa Nabi pernah bersabda, idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuhu. Idza ja'a karimu qaumin fa'akrimuhu. Apabila datang kepadamu orang yang mulia dari kaum itu, tadi sebagaimana hadis di atas, orang yang mulia itu bisa mulia karena ilmunya, alim, bisa mulia karena pangkatnya, bisa mulia karena hubungan kekerabatan, hubungan biologis seperti bapak anak, paman, keponakan, itu mulia. Atau di sini karimu qaumin, mulia-mulianya kaum. Berarti mungkin Pak Lurah di desa, mungkin Pak Camat, mungkin Pak Bupati, yaitu karimu qaumin. Nabi idza ja'akum karimu qaumin, apabila datang kepadamu semua orang-orang yang mulia di antara kaum itu atau orang mulianya kaum, maka muliakanlah dia. Jadi bisa karena pangkatnya, bisa karena ilmunya, karim. Pokoknya oleh kaum itu beliau dianggap sebagai orang yang mulia. Ulama yang dihormati, pejabat yang disegani, yang dicintai oleh rakyatnya, itu karimu qaumin. Wali anna dzalika yughrisul mahabbata wal wudda fil qulubi fastuhibba li alil khair was salah kal muhadati lahum wa yukrahu li ahlil ma'asi wal fujur. Karena menghormati semacam itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Yughrisu itu menancapkan kecintaan, menancapkan, menanamkan. Ghorosa bisa menanamkan, menancapkan mahabbah atau kecintaan kita terhadap orang yang kita hormati dan sebaliknya. Maka disunahkan untuk ahlil khair, orang-orang yang ahli berbuat baik, orang-orang yang ahli kebaikan, dan dimakruhkan untuk orang yang ahli maksiat. Maksudnya gimana? Ono geng apa? Pimpinan geng misalkan, pimpinan gali misalkan, karena dia jaduk misalkan begitu, karena dia pemberani, kalau enggak dihormati marah, nah kemudian kita menghormatinya. Ini kepala gali datang, kita berdiri, itu enggak boleh, itu makruh, itu enggak boleh. Wa yukrahu li alil ma'asi wal fujur.
Wa minal adabi, tata krama atau tata krama atau akhlak yang ketiga. Yang pertama tadi tentang salam, yang kedua tentang berdiri menghormati kedatangan orang yang terhormat, yang ketiga adalah tata cara orang bersin. Nah, kebetulan ini baru ada pandemi corona ini, kalau orang bersin kan suruh nutup. Ini apa benar seperti itu atau tidak? Nah, itu sunnah atau sekedar menghindari penyakit. Kalau itu sunnah kan malah bagus. Tidak hanya pada saat COVID-19, tapi besok pun kalau sudah mereda, kalau memang itu sunnah ya kita jalankan. Gitu. Wa minal adabi ayyakhmural atisu wajhahu wa yakhfadu sawtahu wa yahmadullah azza wa jalla ila qawlihi rabbil alamin rafi'an sawtahu li'annahu ruwiya fi ba'dil akhbar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal abda idza qala alhamdulillah qala al malaku rabbil alamin fa idza qala rabbil alamin ba'dal hamdalillah qala al malaku bi rahmatika qala al malaku yarhamuka rabbuka. Tata krama orang yang bersin atau wahing itu menutup wajahnya. Jadi begitu akan bersin ditutup. Atau ditutup dengan tangan begini. Pokoknya orang yang bersin itu disunahkan menutup wajahnya dan suaranya jangan keras-keras, dipelankan. Jadi kadang-kadang ada orang yang wahing malah dibanteri, wahing, banteri gak karuan. Dia bangga dengan wahing yang sangat keras itu. Jadi sebaiknya bersin itu atau wahing itu ditutup mukanya dan diempet sekuat-kuatnya, ditekan sekuat-kuatnya biar suara wahingnya itu enggak keras, suara bersinnya biar enggak keras. Jadi menutup wajah atau mulut, wajah sama mulut begini pada saat bersin itu dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Rasul. Tidak semata-mata hanya karena sekarang ini ada COVID-19, tidak. Jauh sebelum ini tata krama, etika orang yang bersin sudah dianjurkan oleh Rasul untuk menutup wajah dan mulutnya, ditutup begini dan menekan suaranya jangan sampai keras. Dan memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai alhamdulillah saja tapi komplit alhamdulillahirabbil alamin. Ora cukup jing alhamdulillah, enggak. Sampaikan kumpliti alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka malaikat menyambung ucapan alhamdulillah itu dengan ucapan Rabbil alamin. Jadi kita mengatakan alhamdulillah, malaikat nyambung dengan Rabbil alamin. Ngoten. Kalau kita
menyelesaikan hamdalah itu dengan Rabbil Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersin jebres begitu. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka malaikat mendoakan kepada kita dengan doa yarhamuka rabbuka. Yarhamuka rabbuka. Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan rahmat kepadamu. Luar biasa. Hadirin, maaf pemirsa Demak TV yang berbahagia, rahimakumullah. Jadi alangkah indahnya agama kita yang telah mengatur semua perilaku kita, bagaimana etika bersalam, bagaimana etika berjumpa dengan orang besar, dan bagaimana etika kita bersin. Indah sekali. Jauh sebelum ada COVID-19, 1400 tahun yang lalu, Nabi telah mengatur bagaimana bersin yang baik. Harus ditutup dengan suara yang pelan, dan setelah itu memuji, bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan, dan tidak usah membuang ke kanan dan ke kiri atau menoleh ke kanan ke kiri, tidak usah. Nah, kalau kanan kita ada orang malah kita nanti dianggap melecehkan. Tidak usah, kita tetap menghadap ke depan dengan menutup muka kita dengan kedua tangan kita, mulut kita tutup dengan muka kita wahing. Nah, atau kalau tangan kita tidak, ya dengan apalah katanya sekarang dengan menggunakan apa? Ini bau tangan kita atau pas tekuan siku kita ini, tidak apa-apa. Yang penting kita tutup dengan anggota badan kita, dengan tapak tangan kita atau dengan pergelangan tangan kita atau apapun, kita tutup. Jangan sampai bersin itu muncrat kepada orang lain, kemudian suaranya biar agak tertekan, bisa agak pelan. Kemudian setelah itu yang ketiga kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Fa idza qala dzalika ustuhibba liman sami'ahu ayyashtamahu bi ayyaqula lahu yarhamukallah. Wa yaruddu alaihi fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Fa idza qala dzalika, apabila orang yang bersin tadi mengatakan atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian orang yang mendengar itu kan membalas dengan ucapan yarhamukallah. Kalau malaikat tadi yarhamuka rabbuk, kalau kita biasanya menggunakan kata-kata yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Nah, ustuhibba liman sami'ahu ayushmitahu bi ayyaqula lahu yarhamukallah. Ngeten? Wa yaruddu alaihi fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kita orang yang mendengar alhamdulillahirabbil alamin mengganti ucapan malaikat yarhamukallah dengan yarhamuka rabbuk dengan ucapan yarhamukallah, dan orang yang didoakan yarhamukallah balas mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, contoh gini. Jadi misalkan si Ahmad bersin dengan etika yang bagus, yaitu menutup mulut dan mukanya, kemudian ditekan suaranya. Terus si Ahmad setelah bersin jebres begitu, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian di sampingnya ada si Doni, mendengar ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dari si Ahmad yang bersin, maka Doni memberi doa kepada si Ahmad, yarhamukallah, mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah ya Ahmad. Kan gitu. Nah, karena si Ahmad itu didoakan, ya balas mendoakan dong. Ini bagus. Take and give atau give and take, monggo. Ya, saling mengambil dan saling memberi, kan begitu. Nah, jangan kok memberi saja, atau jangan kok mengambil saja memberi nggak mau. Ya mengambil dan memberi, diberi dan memberi. Jadi begitu si Doni memberi, ucapkan yarhamukallah, nah si Ahmad ini harus membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu dan Allah menjadikan baik keadaanmu. Nah, ini doa. Wa yuslihu balakum. Itu etika. Kemudian apabila orang itu bersin sampai lebih dari 3 kali, wa yushmitul atisha salasan. Jadi orang mendoakan orang yang bersin itu 3 kali. Fa in zada ala dzalik fa huwa makzumun. Jadi artinya kalau sampai 3 kali kita bersin, lebih dari 3 kali, maka kita tidak usah mengatakan atau mendoakan yarhamukallah. Jadi misalkan orang itu bersin 3 kali, sampai 3 kali. Nah, meskipun dia lebih dari 3 kali, yang keempat misalkan sekali, 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita mendengar masih disunahkan mendoakan yarhamukallah. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali sampai yang keempat, kita tidak usah mendoakan yarhamukallah. Karena itu adalah tanda-tanda ada penyakit, biasanya flu atau influenza begitu. Bapak Ibu pemirsa Demak TV yang berbahagia, itulah 3 hal yang pada sore hari ini saya sampaikan mengenai adab, mengenai akhlak. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan salam, bagaimana kita menjawab salam, kemudian bagaimana kita menghormati orang yang datang, yang dimuliakan, baik itu dimuliakan secara ilmu ataupun jabatan. Kemudian yang ketiga adalah etika tentang orang yang bersin, berdoa, membaca hamdalah, dan kemudian mendoakan orang yang bersin yang mau membaca hamdalah, kemudian dijawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama semoga puasa kita diterima oleh Allah yang sudah hampir menyelesaikan hari ini. Kita hari yang ke-5, yaitu kita mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ini Selasa, dan kita sebentar lagi akan berbuka puasa, mengakhiri puasa yang ke-5 ini. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah puasa kita, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah dari pandemi corona, kita, keluarga kita, bangsa kita yang tercipta ini mudah-mudahan segera dikeluarkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah pandemi COVID-19 dari negara kita dan bahkan dari seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada pengajian sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.